Bismillah walhamdulillah. Al-qail fi kitabil karim alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah Masjid Al-Hakim di Bumi Serpong Damai. Saya juga dari Bekasi, Bapak. 3:30 jalan sampai sini pas. Dari BSD juga, Bekasi sonoan dikit. Dan hari ini kita bersyukur Bapak Mayor Jenderal TNI Marinir Haji Bambang Sutrisno, beliau memerintahkan untuk DKM telepon Pak Kiai Agus, katanya Ustadz Agus biar bisa ngasih tausiah di sini. Yang biasa tiap Senin pagi saya berada di TVRI Nasional, juga di Trans TV Islam Itu Indah, Cahaya Hati Indonesia, iNews, dan insya Allah di beberapa stasiun TV lainnya dalam rangka meningkatkan frekuensi iman takwa kita kepada Allah. Jadi nama saya Agus Suherman Dermawan. Dermawan. Ada nasi kuningnya enggak, nasi kuning? Pak Jenderal, saya Agus Dermawan sengaja nih nyiapin waktu buat di sini karena Pak Jenderalnya baik banget. Ya, bintang 2 masih aktif, tapi masih mau ngaji, masih mau ibadah, biarpun di mana-mana itu namanya termasuk ahli sorga tuh. Ittaqillah haitsu makunta. Juga Bapak ahli sorga, Ibu juga ahli sorga, amin dong. Ahli sorga itu ada beberapa macam, Pak. Pertama adalah wajhun malihun, wajahnya cakep, bersinar, berseri-seri. Terus saya lihat bersinar semua. Ada lampu. Bapak. Hatinya pun bersinar, cakep, nggak bisa dibohongin. Ini jamaah Al-Hakim. Wajahnya bersinar, cakep, walisanun fasihun. Ini kalau saya sebut baca selawat ini nyambung nih. Lidahnya fasih. Nggak pernah nyakitin hati tetangga. Walaupun bacaan Qur'annya fasih, selawatnya fasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil. Cakep. Itu ahli surga, baru di kita nyambung dah. Lisanun fasihun, lidahnya fasih. Waqad yurja li jar'i syaifi burun wala bur'u lima jarh lisan. Kalau pedang nih, pedang Pak, melukai tubuh ada harapan sembuh. Kasih betadin tuh sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari? Kalau kita nggak minta maaf tuh, boleh ayek dek pambuah, boleh katok di mau pakai. Apaan tuh artinya? Walisan fasihun ketiga, wa qalbun taqiyun, hatinya takwa. Di mana aja tuh, di BSD kayak di mana? Pak Jenderal Bambang tuh terbang kemana-mana dia. Kalau ngomong sama saya begini, Pak Agus, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak burung terbang di awan. Cakep gitu dong. Saya lagi pantun. Di mana-mana orang bilang cakepnya begini, kalau di sini begini cakep. Allah cuma satu, la ilaha. Banyak burung terbang di awan, hinggap satu di pohon mangga. Enak ngaji sama Agus Dermawan, enak ngaji sama Agus Dermawan. Insya Allah semuanya ahli surga.
Beribu-ribu pohon kelapa. Nggak kompak Pak ya. Beribu-ribu pohon kelapa. Hanya satu pohon beringin. Banyak jenderal di Jakarta, cuman Pak Bambang Sutrisno yang kita ingin. Ya, alhamdulillah. Nah, di sini saudaraku yang berbahagia. Kemarin kan tanggal 27 Rajab tuh. Saya ngasih tema kepada panitia DKM di sini, Al-Hakim, kita datang untuk pergi. Dengerin nih, kita datang ke dunia untuk. Mak kita kan melahirkan kita tuh izin Allah, bertaruh antara mati hidup, bersimbah darah meregang nyawa karena kelahiran kita. Pak masih hidup? Kok diem aja? Karena kelahiran kita, darah ibu kita tumpah ke bumi. Karena sakitnya kita, air mata emak kita membasahi pipi. Karena membesarkan kita, resah dan gelisah selalu emak kita alamin. Betul nggak kira-kira? Tuh. Dulu kita masih kecil, dituntun sama emak bapak kita. Ntar pas udah tua renta punya cucu, dituntun kita sama cucu kita. Nah, maksud saya adalah kita datang untuk pergi ini, bahwa jangan sembarangan mikir-mikir kita bahwa kita hidup selama di sini. Enggak. Dunia ini, saya berkali-kali ngomong nih, dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Bener. Mak kita udah meninggal, bapak kita udah meninggal, kakek kita udah meninggal. Kita datang untuk pergi. Udah disiapin belum tuh? Kalau kita mau lebaran, dengerin nih, kita mau lebaran, pulang kampung, bapak lihat arah Cikampek tuh, arah ke mana? Ke Lampung, kemana aja tuh? Itu di atas kap mobil itu ada terpal. Kalau yang nggak muat, bapak sehat? Bapak diem aja, bingung saya nih. Ada terpal kalau mau lebaran, itu apa? Bekal buat di kampung kita. Ada bekal. Itu mau pulang kampung kelahiran. Apalagi pulang kampung sono yang kekal abadi akhirat. Udah punya bekal apa belum? Bahwa investasi deposito kita sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dengerin nih. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh, itu deposito kita. Amin dong. Amin. Ibu mau ke surga enggak? Ya enggak kompak juga. Ibu-ibu mau ke surga apa enggak? Pinter, cakep. Kalau ibu-ibu mau ke surga, izinin suaminya sedekah, kawin lagi loh. Ini masjid mau dibangun, kawin lagi. Banyak jalan menuju surga, Roma lagi. Ini maaf nih, saya sih ngomong yang benar-benar aja. Banyak jalan menuju surga. Kita ngomong pengajian, bukan Roma. Kita tuh datang untuk pergi. Kalau kita lihat orang pulang kampung, ada tuh di kapnya itu, di atasnya itu ada bekal. Lo bekal kita apa? Sedekah jariyah. Dengerin nih, ilmu yang bermanfaat, anak yang. Nah, sedekah jariyah ini maaf nih. Ini saya ngomong bukan depan orangnya nih. Sedekah jariyah itu nanti ditanya. An umrihi fi ma'afnah wa an syababihi fi ma'ablah wa amalihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqahu wa an ilmihi madza amila bihi lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'i shalin. Itu nggak akan bergeser kedua tumit telapak kaki kita, nggak geser tuh kedua telapak kaki nanti dari kiamat, kecuali Allah pertanyakan dulu 4 hal. Yang pertama, an umri fi ma'afna, umur kita kenapa kau habiskan? Untuk apa kamu habiskan umur? Dari anak-anak, kemudian meningkat kepada remaja, meningkat kepada dewasa. Kan Allah udah bilang surah Ar-Rum tuh ayatnya di 54 surah Ar-Rum. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Allah jadikan kamu lemah, dulu dilahirkan sama kita bayi.
Tsumma ja'ala min ba'di du'fin kuwatan, habis lemah bayi Allah kasih kuat, kasih remaja dan dewasa. Betul enggak gitu? Quran yang Allah bilang habis kita kuat, tsumma ja'ala min ba'di kuwatin du'fan, habis kuat Allah kasih lemah lagi, usia yang renta. Dikasih tanda sama Allah wa syaibatan, syaibatu uban. Ubannya bertabur, itu tanda tuh. Matanya mulai lamur, pipinya mulai kendur, gigi mulai gugur, makan cuman bubur. Yang ditunggu hanya yang ditunggu liang Al-Hakim Baki. Yang ditunggu liang kubur tuh, looking for a hole and back to a hole. Looking nih ngelihat celah-celah rezeki, lobang-lobang rezeki. Ntar pas udah punya rezeki banyak, jangan lupa tuh and back to a hole. Back to a hole, kembali ke lubang kubur, ke liang lahat. Pertama kita dari saripati tanah, min turab, kemudian kembali ke tanah lagi. Udah disiapin belum tuh yang namanya kuburan? Ya dia diem lagi dah. Pak Bambang, Pak Jenderal Bambang udah nyiapin tuh kuburan itu. Tinggal pesan aja. Syaratnya satu, mati. Mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Ada yang meninggal, ada yang mati. Kata mati emang kucing gitu. Kadang bilang meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Pinter. Bukan wa meninggal. Wa mati bahasa Arab. Meninggal Indonesia. Kita tuh di dunia bukan tinggal. Ini dunia tempat kita meninggal. Udah disiapin apa belum? Jawabnya insya. Coba Pak, rumah masa depan tuh ukurannya tipe 21, 2 kali 1 meter. Kalau ini 2 kali 2, 3 kali 2 juga bisa. Tinggal pesan aja. Nggak usah jauh-jauh ke Kerawang, ngapain di Kerawang? Di Al-Azhar tuh Kerawang ada tuh, Sandigo Hill tuh ada. Pak Jenderal Bambang mau wakafin 2 hektar. Mau tambah lagi 3 hektar, 5 hektar tuh Pak, buat orang yang meninggal. Waduh pahalanya. Orang yang sedekah, dengerin nih saya ngomong nih. Ini bukan depan Pak Bambang nih, sorry nih. Ini kata Nabi nih. Maaf, di TV saya ngomong juga. Inna fi shadaqati khamsu hisolin. Sesungguhnya sedekah itu ada 5 hal. Sedekah apa aja? Mau wakaf tanah kek, mau nyumbang tuh, lihat. Renovasi pembangunan masjid Al-Amin, ini kan udah rumah Allah nih, kita bareng-bareng udah disiapin kok. Nah saudara, sedekah itu ada 5 hal. Pertama adalah taziduhum fi amwalihim. Taziduhum fi amwalihim, harta kekayaannya mereka itu bertambah Pak. Jangan takut miskin. Orang yang sedekah itu jangan takut miskin, bertambah. Kok diam aja? Amin. Doain. Yang kedua, orang yang gemar sedekah, pertama kan harta bertambah tuh, kekayaan mereka bertambah. Yang kedua, dawaun lil marid. Orang yang gemar sedekah itu dawaun lil marid, obat buat orang yang sakit, sehat buat orang yang sehat. Jadi tadinya dia mau dikasih sakit tuh, Allah kasih tuh biar dia sehat. Tapi ingat, itu jangan dikira sholat ini nggak sehat. Sholat itu masya Allah, sujud, apalagi tahajud. Tuh tahajudnya masya Allah. Bapak tahu, ini kan tadi kepala kita di atas direndahkan ke bawah, kita sujud, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Konon kabar kata dokter nih, orang yang gemar tahajud, orang yang gemar sujud di hadapan Allah itu jauh dari gejala stroke. Pak, stroke. Maka Bapak kalau ke supermarket tuh dikasih struk jangan mau, bil aja, bon. Struk bahaya. Struk hemorazik, pendarahan di otak, dia pecah, mati, meninggal. Kirim ke Al-Hakim Baki, meninggal. Kemudian kalau dia nggak meninggal karena struk non hemorazik, itu terjadi nggak pecah pendarahan di otak, tapi hemiplegia atau hemiparesis, mati sebelah, lumpuh sebelah, dia mati. Nah maksud saya adalah
Kalau sudah terjadi gejala-gejala kayak begitu, sebetulnya Islam tuh sehat banget deh. Sehat banget. Suruh bangun subuh pagi-pagi juga 3:30, jam 3 kita tahajud, 3:30 kita tahajud, kita masuk ke subuh gobiah dulu. Ini dunia seisinya kita punya nih. Siapa orang kaya di dunia ini? Kalah sama kita. Dunia ambisi kita punya. Orang yang qobliyah subuh. Amin ngapa? Diam-diam aja didoain. Sholat subuh dengar tausiah kayak begini cakep banget, saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Masya Allah. Dakwah ulil batin. Yang ketiga nih, orang yang gemar sedekah nih. Yarfa'ullahu ta'ala alhumul bala. Allah akan mengangkat, menggeser itu pintu bala musibah. Tadi mau datang ini nggak jadi. Amin dong. Amin. Yang keempat, yamuruna ala siratul mustaqim kal barqil khatib. Kita yakin Nabi yang ngomong kok, melintasi jembatan siratul mustaqim kayak kilat menyambar, cepetnya bukan main. Tuh orang yang gemar sedekah, amin ya. Baru yang kelima, insyaallah yadkhulunal jannah bila hisab wala azab. Masuk surga nggak pakai hisab, nggak pakai azab. Catatan nih, catatan. Sholatnya nggak pernah tinggalin, mulut nggak iseng, nggak bandel. Kan orang banyak yang sholat tapi wala sholat, sholatnya rajin tapi nggak bisa diamalin tuh. As-sholah wala sholat, sholat dia nggak sholat. Kenapa? Karena sholat terus tapi Allahu Akbar, maksiatnya nauzubillah ini bukan main. Dan hari ini mari sama-sama. Tapi ibu, bapak jangan takut. Di dunia ini kan kita datang untuk pergi. Kan kalau kata orang sono tuh orang ada sastrawan Inggris namanya William Shakespeare, dia berkata the time of life is short, life is too short, bahwa hidup di dunia ini pendek, singkat, simple. Kalau kata bahasa Islamnya, bahasa kita itu kata Nabi baina sitin wa sab'in, umur manusia itu di antara 60 dan 70. Waktunya udah belum masih ada ya. Baina sitin wa sab'in, di antara 60 dan 70 tahun. Itu orang yang hidup di muka bumi kata Nabi. 60 atau 70 tahun. Itu batas umur manusia. Kalau dia lewat daripada 70, 73, 80, waduh. Itu bonus langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, alhamdulillah. Nah, kalau kata orang Jawa bahwa dunia ini katanya enae sak kenteng nanging larane ketiga rendem. Nah, lu apaan tuh artinya? Dunia ini kayak biji kapuk, biji randu kecil kayak biji pepaya, dimakan pletuk di ujung gigi udah habis. Udah finish, nggak kenyang. Itu dunia nggak kenyang, kayak biji kapuk pletuk, nggak ke perut, nggak kenyang. Itu dunia. Tapi larane ketiga rendem akibatnya, dari musim kemarau ke musim hujan. Coba-coba deh kamu, maaf nih, ngelakuin yang nggak baik aja. Sorry ya, yang urusan dewasa itu, yang bukan nama bininya, bukan melakinya, sekali aja, bisa sampai 40 tahun, bisa sampai berapa puluh tahun, serem. Larane ketiga rendem akibatnya. Itu baru gituan aja. Makanya orang masuk ke surga itu bukan karena amal soleh. Ada orang yang hidup nih 200 tahun nih, 500 tahun, dia kerjaannya sholat aja, ibadah aja, zakat aja, infak aja, sedekah aja. Dia kerjaannya berbuat yang baik-baik. Dia minta sama Allah, masukkan aku ke surga, tapi dengan amal solehku nggak bisa. Dibanding sama mata sebelah kanan aja gedean dosa mata. Sebelah kiri belum lagi terus, belum tangan, belum kaki, belum pak manusia itu al-insan mahul khotok wanisyan, tempat lupa dan salah. Itu manusia. Makanya saudara yang berbahagia perlu ada human service organization, organisasi ini tempat servis manusia. Ini kayak begini nih, cakep. Ini kalau sana masih ada ruangan nih, ini penuh nih. Itu sebelah kanannya, sayap sebelah kanan saya. Luar biasa. Dan saya yakin kalau Sabtu Minggu ada kayak begini terus nih, saya yakin undang tuh siapa teman-teman para ustadz lainnya untuk kita bersilaturahmi. Allahu Akbar. Jadi
Kita pun maaf, hidup di dunia jangan takut-takut juga. Waduh, gimana mati nih? Jangan takut. Pokoknya gini nih. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 30. Kata Allah Bismillahirrahmanirrahim, yang saya baca tadi itu ayatnya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Bapak tahu kan bahwa sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah itu innalladzina qalu, orang yang beriman kepada Allah, qalu rabbunallah, Tuhan. Dia berkata tuh, mereka berkata, ini kita nih, ini kita amin dong, amin dong. Ini kita berkata qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kami adalah Allah, enggak ada Tuhan selain Allah. La ilaha. Ini telunjuk, ini tahiyat aja, asyhadu alla ilaha illallah. Ini telunjuk yang satu ini nih. Maka kalau para kiai, para ulama dia baca talqin atau dia baca tauhid, la ilaha, enggak ada Tuhan selain Allah. Kan begitu? Nah, di sini saudaraku yang terhormat, jangan takut. Qalu rabbunallah, Tuhan, mereka berkata Tuhan kami, kita berkata Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, enggak cukup dia ngomong doang, harus ada aplikasi, ada implementasi, ada realisasi, ada amal solehnya, ada perlakuan pekerjaannya. Tsumastaqamu, kemudian dia beristiqomah, konsisten, jiwa yang istiqomah. Tahu istiqomah? Istiqomah tahu? Jiwa yang konsisten, jiwa yang alatul, wala kida-kida, dia lurus, dia enggak belok-belok. Ala tahofu wala tahzanu. Tapi ingat, pada saat Allah mengatakan tsumastaqamu tatanazzalu alaihim malaikah. Allah, kalau kita udah iman istiqomah, Allah turun malaikat kepada kita. Alhamdulillah. Kita nggak tahu nih, ini malaikat bisa juga, boleh jadi malaikat pada kumpul di situ. Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melintasi taman surga, apabila kamu melintasi taman surga itu bukan hanya di Raudhah aja, sana di Nabawi atau di surganya Allah. Raudhah itu taman surga, bisa juga di majlis taklim. Ini kayak begini nih. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melintas taman surga, hendaknya kamu mampir, singgah. Amin dong. Nah, mampir kayak begini cakep banget. Apalagi rumahnya dekat di BSD kayak begini. Nah, kenapa harus mampir? Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud taman surga itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dimaksud taman surga? Kata Nabi, hilaqul dzikri. Taman surga itu di dalamnya ada orang yang sedang berzikir, alhamdulillah, insya, ada yang sedang berdoa, ada yang lagi tahajud malam-malam di Al-Hakim. Aduh, cakep banget. Habis itu masya Allah subuh berjamaah. Itu taman surga tuh. Ada tausiah agama, pengajian kayak begini, Allahu Akbar. Itu taman surga. Hilaqul dzikri. Ada halakoh, kayak begini halakoh. Hilaqul dzikri, taman surga yang ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjelaskan lagi, innallaha ta'ala sayyaratin minal malaika. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, mengirim pengelana, pengontrol, supervisor berupa malaikat. Malaikat Allah turunin tuh, dikirim tuh sama Allah. Alhamdulillah. Malaikat ngapain pas Allah turunkan tuh hadir di Al-Hakim? Yatlubuna hilaqul dzikri, dia mencari-cari tuh malaikat orang yang sedang berzikir. Makanya jangan takut orang yang berzikir pada Allah. Masya Allah. Itu mudah-mudahan ya menjadi ahli surga semuanya ya. Allahu Akbar. Nah makanya sebelum saya lanjutin, waktu Allah mempertanyakan berapa tadi? 4 hal. Yang pertama adalah an umri fi ma'afna wa an syababi fi ma'ablah. Masa muda, kenapa kau hancurkan? Masa muda, ya kita kan masih muda-muda.
Ada juga yang udah mulai sepuh, nggak apa-apa. Wa amalihi min aina tasabahu, harta dari mana kau dapat? Dan kemana kau belanjakan? Tadi kan umur tuh. Kemudian apa? Masih muda. Kemudian harta kita dari mana engkau dapat dan kemana engkau belanjakan? Wa an syababihi bima ablah wa amalihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Harta dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan. Baru yang keempat tuh, wa an ilmihi madza amila bi. Ilmu udah diamalin apa belum? Makanya orang hidup di dunia ini tadi saya bilang gak usah takut-takut, yang penting iman, takwa, akhlak, istiqomah. Jangan lupa tuh kita sholat, kita ngaji. Pokoknya kewajiban-kewajiban kita laksanain aja deh. Jangan kita hidup di dunia ini, kan kata satu statement hadis Nabi mengatakan khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat buat manusia lain. Bapak punya HP enggak? Bapak punya HP enggak? Ibu punya HP? Ibu buka di Allahu Akbar ya Rabb 57, coba surat ke 57. Buka. Yang bawa HP. Surat 57 ayat 20. Surat apa? Surat apa, Pak? Al-Hadid ayat 20 ya, tolong dibacain. Satu orang aja. Bismillah. Siapa yang bisa baca? Ya, silakan. Yang kuat. Sebentar, ada mic ya? Kasih mic. Iya, kita interaktif, makanya saya kasih PR. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafafurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamasali goysin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahijum fatarohu musfaran summa yakunu khotama wa fil akhirati azabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, artinya ketahuilah, pelan-pelan artinya ya, biar dipahami. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. ya, selamat datang kepada Pak Sadar Ali, Pak Adar Ali. Oh iya, saya nyari tadi ya. Makasih ya. Ya, silakan di Bapak gini, sampai jam 6 ya? Iya, makanannya udah standby, udah siap. Ya, ada nasi kebuli di Hadramaut Al Jazeera sana Cikini. Sampai di mana tadi? Nah, kayaknya nih satu ayat nih cukup nih buat sampai jam syuruk ya? Sampai jam 6. Tadi kan dibilang sampai jam 6. Ustadz siapa tuh? Ustadz Otong bilang katanya jam 6 lebih. Sampai jam 6 tadi bilang. Jadi di surah Al-Hadid, suratnya surat ke 57 ya, di ayat 20. I'lamu
annamal hayatud dunya. Ketahuilah ibu, yang paling enak habis subuh ngapain? Tidur. Namus sobah tulisul faqr. Tidurnya waktu subuh, dengerin nih, pulang tidur itu bisa mendatangkan kepakiran. Dia orang Cina aja bangun pagi, lari pagi, orang Cina nih, bangun pagi, lari pagi, makan babi, cari rezeki. Orang Cina bangun pagi, lari pagi, sarapan babi, cari kaya dia kaya. Kalau kita bangun pagi, sholat pagi, ya kaya juga, ya kaya hati. Kalau dia kan harta dia, kalau kita kan hati. Tapi bisa juga kaya harta juga kita. I'lamu, ketahuilah kalian semua, i'lamu annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan di dunia ini, hayatud dunya, kehidupan dunia ini adalah lahun, laibun walahun. Laib, main-main doang. Kalau orang main layangan nggak selamanya main layangan. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Kalau orang main kelereng, main gundu nggak selamanya main gundu. Laib walahun, senda gurau, cuma bercanda doang, nggak selamanya kita bercanda terus. Kalau kita bercanda terus nggak ada temen, ya orang gila namanya. Laibun walaun wazinatun, dan perhiasan. Nah, perhiasan dunia ini hiasan. Ibu-ibu kalau punya harta benda di rumah nih, bu, ibu punya perhiasan nih, permata, intan, berlian, nggak dizakatin nih, nggak sodako buat masjid, pembangunan kayak kata, atau buat anak yatim, nggak sedekah. Maaf, ntar pas kita meninggal, nanti pas ibu andai kata kita meninggal nih, itu perhiasan dijual lagi sama bapak-bapak, sama bapaknya. Untuk apa? Sedekah buat masjid, kawin lagi sama bapak. Bapak udah 2 kali tuh ngomong tuh ya. Iya, buat kawin lagi. Iya. Dan ibu-ibu juga kagak pernah suzon. Saya yakin saya nggak ngomong yang lain-lain. Saya yakin dari hati Pak Agus Dermawan, Pak Ustadz, emang saya sedekah harus ngomong-ngomong, itu kan gitu. Tangan kanan memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Kalau sekarang kan beda, ya. Ya, kalau saya lihat itu tangan kanan memberi, tangan kirinya selfie. Alhamdulillah. Nah, kemudian laibu walahu wazinatun, perhiasan. Yang berikutnya apa tuh? Watafahurun fil, enggak, berikutnya apa tuh? Watafakhurun bainakum, dan berlomba-lomba, dia berbangga-bangga di antara kamu. Allah, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah enggak senang sama orang yang mukhtalan fakhura, yang berbangga-bangga dan sombong. Enggak senang tuh. Watafakhurun bainakum, yang berikutnya watakathurun fil amwal, dia berlomba-lomba tuh, banyak-banyakin harta. Kalau dia nggak sedekah, kalau nggak sumbangin, kalau dia sorry nih, bapak makan nih, makan, nggak keluar, kan sakit jadinya. Betul nggak kira-kira? Makan, kan pup, minum, nggak keluar, sakit jadinya. Dan kalau kita makan apapun, makanya ada 4 hal yang membuat bersih itu manusia. Ada 4 hal yang buat bersih dengan 4 hal. 4 hal jadi bersih dengan 4 hal. Tanya dong, apaan tuh? Nah, gitu kayak jajan harga, apaan tuh gitu. 4 hal dia bersih dengan 4 hal. Yang pertama, ngebersihin badan dengan puasa. Tubuh dengan puasa. Bukan puasa Ramadan aja, besok mau datang Senin Kemis. Bersihkan badan, tubuh dengan puasa. Kenapa? Karena ada detoksifikasi tuh, ada racun yang masuk, kita nggak tahu. Capeknya ginjal sama hati, nyaring. Waduh,
bersihnya manusia itu dengan puasa, tubuh manusia dengan puasa. Ya. Yang kedua, bersihnya harta dengan zakat, benar. Dengan zakat, khudz min amwalihim shadaqatan tutorihum wa tuzakkihim biha. Bersihnya harta dengan zakat. Bersihnya hati, ayo dengerin ya. Hati dia bersih dengan zikir. Tuh, dengan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat pada Allah itu dapat tenangan hati. Jadi orang yang beriman tuh kalau mau tenang hati zikir sama Allah. Zikir. Kemudian tadi apa? Bersihnya badan manusia itu dengan puasa. Kemudian harta dengan bersihnya harta dengan zakat. Jangan kemana-mana tuh zakatnya tuh, ya. Punya duit zakatin. Kemudian bersihnya hati dengan zikir. Bersihnya dosa dengan taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Nah, Allah persiapkan tuh seluas langit dan bumi. Allah siapin tuh. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuju ampunan Tuhanmu. Nah, kalau orang kayak begitu disiapin tuh yang namanya surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan buat orang-orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis syarra wad dharra, dia menginfakkan hartanya saat suka dan duka, lapang maupun sempit, itu suka duka itu infakin hartanya. Mau susah kayak mau miskin, kalau umpama susah ya sedekahnya ya enggak terlalu banyak. Kalau dalam senang ya banyakan juga, kan begitu. Al syara wa dara maskur, suka dan duka tetap kita bersyukur. Alladzina yunfikuna fis syara wa dara. Satu, orang yang bertakwa itu infak harta, suka duka, lapang sempit. Kemudian yang kedua adalah wal qaziminal ghaiz, dan dia bisa menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan juga dia saling memaafkan di antara kita semua. Sebetulnya kita hidup di bumi ini adalah mencapai nilai keberkahan. Berkah itu Bapak tahu kan, Ibu tahu ya? Tahu kan? Berkah itu, ayo lihat saya semua. Ini udah mau di penghujung ceramah saya. Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan itu berkah. Tambahnya kebaikan itu berkah itu adalah dibalik doang. Tambahnya kebaikan itu berkah. Berkah itu tambahnya kebaikan. Jadi kalau orang yang berkah itu, maaf nih, gaji sebulan 5 juta nih. 5 juta gaji sebulan. Enggak berkah, ngapain? Lebih baik gajian 100 juta tapi berkah. Aminnya cuma 12 orang, bahaya. Alhamdulillah. Berkah tuh, makan pakai sambal goreng, biarin. Yang penting lalapnya ayam goreng. Nah, habis ini kita seusai kita pengajian, kita breakfast. Kayak di hotel aja kita sarapan. Tuh sarapannya disiapin. Jadi Bapak, saya mau panjang lebar. Tapi emang begitulah, kalau pengajian agak ngantuk sedikit nggak apa-apa, biarin. Yang penting nanti ada santapan jasmani. Santapan rohaninya udah beres nih sekarang nih. Kita syuruk ya. Jam 6 beres dengan doa. Ini kan jam 6 kurang 5 menit nih. Ya. Jam 6 kurang 5 menit. Yang 5 menit lagi kita doa ya. 3 menit doa deh. Ya, 2 menit baca doa. Baca doa apa? Allahumma barik lana. Terserah Bapak deh. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar, terserah Bapak deh. Ya, biar pada melotot juga gitu. Ya, jadi ceramah ini saya belum puas. Ceramah ini Pak Jenderal izin. Ya, Pak Dalali, saya ini belum puas nih ceramah nih. Ustadz ya. Para kiai, Pak Imam yang biasa imam di sini minta dimaafin kalau saya tadi jadi imam ya. Kalau walaupun imamnya aduh nggak enak gitu. Jadi ini perintah dari
Ya, jadi komandan jenderal juga sekali-kali dong Pak Agus nih, ya jadi sekali jadi imam. Saya bilang insya Allah siap. Ustadz mah siap-siap aja deh, ya biarpun jelek siap aja udah nggak apa-apa biarin. Jadi saya masih belum puas ini ceramah di sini, ya. Jadi besok saya sambung, besok Senin nih, besok Senin jam 4:30 habis subuh, ya 4:30 lewat lah, ya habis subuh. Besok di TVRI Nasional, ya ceramah sambungan hari ini. Pak, kok diem baik? Jadi sambungan ceramah sekarang besok pagi di TVRI Nasional, acaranya Serambi Islami bersama Agus Dermawan besok. Jadi kalau sekarang udah habis waktunya, durasinya udah stop. Jadi sekarang hari Minggu, besok Senin. Pak Agus Dermawan ini saya punya handphone nih. Handphone itu tergantung sama kitanya. Ibu, dengerin semuanya nih yang punya handphone. Tergantung sama kitanya. Bisa dibuat baik tuh handphone, ada bacaan Quran, ada Yasin, ada Ar-Rahman, kan banyak tuh handphone tuh. Tapi ada juga dibuat nggak baik. Kan banyak tuh. Tergantung sama kitanya. Makanya saya memanfaatkan handphone itu, ya, gadget itu saya buat aja. Alhamdulillah kalau tiap Senin di TVRI, kalau di handphone saya punya TV sendiri, namanya IG, Instagram TV. Nah IG TV itu Agus Dermawan bikin konten-konten yang baik. Dia ceramah-ceramah agama, pengumuman-pengumuman, ya, untuk ceramah-ceramah di mimbar televisi dan di mana aja. Nah itu diikutin. Maksud saya follow me ya, diam-diam aja semuanya. Insya Allah di situ ada KH.Agus Dermawan. KH.Agus Dermawan. Insya Allah mendapat keberkahan dari Bapak sendiri. Keberkahan itu yang mempelajari apapun yang ada di Al-Quran maupun di Al-Hadis, ya. Lebih kurang saya mohon maaf, sampai ketemu besok pagi jam 4:30 atau habis subuh, ya. Besok pagi di TVRI Nasional acara Serambi Islam. Mudah-mudahan berkah dan sehat selalu, ya. Kita baca Fatihah. Semoga Fatihah ini buat kita biar pada sehat, panjang umur dan keberkahan selalu buat kita semua. Tidak hanya buat diri kita, tapi buat istri, buat ibu, buat bapak, buat keluarga, buat anak cucu kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya salam salimna wal muslimin. Allahumma ya hafiz hafizna min az-zulumati ila nur. Allahumma ya sattar ustur ayyubana bi satrikal jamil. Allahumma ya kafi ikfina syarraz zalimin. Allahumma baligh maqasidana. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, sampai jumpa besok pagi, ya. Besok pagi TVRI langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nama iman ilmu kita dan kita bisa mengamalkannya dan bisa menyampaikan pada saudara kita yang tidak ada. Baik Bapak Ibu hadirin yang sholat subuh yang bisa Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya dari kami. Daripada datang berkomitmen mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahumma barik lana fima razaqtana. Silakan yang sudah melaksanakan sholat zuhur dipersilakan untuk Syuruk. Celilitan kan? Oh iya, ceritaan ya. Iya. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya. 30 tahun yang lalu yang manggil Ustaz Assalamualaikum. ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. kuliahan di agama. Ya Allah, masih begini aja ya, awet muda ya. Pada mumpung. Baik. Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah pernah ya. ke Aceh dulu. Iya benar. PT AF ya. Iya benar. Masya Allah. Iya. Awet muda juga. Awet muda. Nah, awet muda juga.
Firdaus dari Bekasi juga. Firdaus Termuzi. Bekasi